Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dirta Pratama Atiatna, SDMSI, dan juga Dr. Andes Nazli Adnan, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Pertanian. Pertama, izinkanlah kami dari kelompok satu memaparkan hasil diskusi kami, di mana materi kali ini berjudul Pembangunan Pertanian, di mana anggota kelompok satu beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Emre Faiz, kemudian yang kedua ada Nalib, kemudian ada Japiko Guntur Pamungkas, yang keempat ada Gary Mandeli, dan yang terakhir ada Sabrina Azara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Nalib. Kepada saudara Nalib, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan membahas tentang peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi. Peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar penduduk di negara-negara makin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Perencana dengan sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya, maka satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kesejahteraan sebagian besar penduduknya yang hidup di sektor pertanian tersebut. Cara ini bisa ditempuh dengan jalan meningkatkan produksi tanaman pangan dan tanaman perdagangan mereka atau dengan menaikkan harga yang mereka terima atas produk-produk yang sebagian besar penduduk perdesaan yang bergerak di bidang pertanian tersebut. Tahapan pembangunan pertanian, ada 3 tahap dalam pembangunan pertanian. Tahap pertama adalah pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah. Tahap kedua adalah tahap penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi, di mana produk pertanian sudah ada yang dijual di sektor komersial, tetapi pengguna modal dari teknologi masih rendah. Tahap yang ketiga adalah tahap yang menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh penggunaan modal dan teknologi yang tinggi pula. Pada tahap ini, produk pertanian seluruhnya ditunjukkan untuk melayani keperluan pasar komersial. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih saudara Nalib. Selanjutnya kepada saudari Sabrina untuk memaparkan materinya. Kepada saudari Sabrina, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pertanian tradisional. Pertanian tradisional produksi, pertanian, dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman biasanya. Tanaman saja, atau biasanya jagung atau padi yang menjadi sumber makanan utama. Yang kedua, pertanian modern. Pertanian modern atau dikenal juga dengan istilah pertanian yang terspesialisasi menggambarkan tingkat pertanian yang paling maju. Berikutnya kondisi pembangunan pertanian. Pertanian dikelola oleh para petani dan para petani ini adalah manusia-manusia dan anggota-anggota serta anggota masyarakat setempat. Pertanian tidak dapat berkembang melampaui tingkat subsisten tanpa pengembangan yang sesuai dengan bidang kehidupan nasional lainnya dari masyarakat setempat pertanian dilakukan. Menurut Moser, yang termasuk ke dalam kelima syarat-syarat mutlak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Hasil ini akan dijual dengan harga yang cukup tinggi. Dan yang kedua, ada teknologi yang senantiasa berkembang. Meningkatkan produksi pertanian diakibatkan oleh pemakaian cara-cara untuk teknik-teknik baru di dalam usaha tani. 3. Tersedianya bahan dan alat produksi. Meningkatnya produksi pertanian memerlukan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat produksi yang khusus oleh para petani. Keempat, adanya perangsang produksi bagi petani. Teknologi yang telah maju memberikan kesempatan kepada para petani untuk dapat meningkatkan produksinya. Kelima, tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu. Tanpa tersedianya sarana pengangkutan yang efisien dan murah, maka keempat syarat mutlak lainnya tidak dapat berjalan dengan efektif. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Sabrina. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Strategi modernisasi pertanian.
Yang pertama, perubahan teknologi dan inovasi merupakan persyaratan bagi upaya dalam peningkatan output dan produktivitas. Yang kedua, kebijakan-kebijakan penunjang pembangunan usaha tani kecil tidak akan dapat dicapai jika pemerintah tidak menciptakan kebijakan atau sistem kelembagaan yang menunjang. Kemudian yang ketiga, tujuan pembangunan terpadu. Yang pertama, perbaikan taraf hidup. Yang kedua, mengurangi ketimpangan pemerataan pendapatan di desa, perbaikan kapasitas sektor perdesaan. Selanjutnya, kebijakan pertanian di Indonesia. Yang pertama, Bimas dan Inmas. Kemudian yang kedua, organisasi Bimas. Yang ketiga, peran organisasi Bimas. Selanjutnya, revitalisasi pertanian. Yang pertama, revitalisasi pendapatan ketahanan pangan. Yang kedua, revitalisasi peningkatan kesempatan usaha dan pertumbuhan produksi. Yang ketiga, revitalisasi ekspor produk pertanian, perikanan, dan kehutanan. Yang keempat, revitalisasi pengembangan produk baru. Yang kelima, revitalisasi pertanian dengan melibatkan masyarakat luas. Dan kemudian yang keenam, revitalisasi sumber daya manusia di sektor pertanian. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Gary. Kepada Saudara Gary dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Sektor pertanian telah berperan dalam membangun perekonomian nasional melalui pembentukan PDB, perolehan devisa, penyediaan pangan dan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Sebagai gambaran, sektor pertanian dapat dikatakan telah kembali vital atau kembali menjadi basis pembangunan ekonomi suatu bangsa, terutama bagi sebuah negara agraris seperti Indonesia. Jika sektor pertanian mampu menciptakan dua hal berikut. Satu, pengganda pendapatan, yaitu income multiplier. Dua, pengganda tenaga kerja, yaitu employment multiplier. Next, peran aktif pertanian. Satu, penghasil pangan dan bahan baku. Dua, pembangunan daerah dan pedesaan. Penyangga masa krisis. Selanjutnya, kesempatan kerja dan sosial masyarakat. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Gary. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Japiku. Kepada Saudara Japiku dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kemiskinan di pertanian. Kita lihat pada tabel 13,3 yaitu distribusi keluarga miskin menurut sumber pendapatan tahun 1996 sampai 2002 dan tabel 13,4 yaitu pada tahun 2002. Next. Data yang tersaji pada tabel 13,3 dan tabel 13,4 di atas menunjukkan bahwa penduduk yang sumber pendapatan utamanya berasal dari sektor pertanian pada umumnya selalu lebih miskin dibandingkan dengan penduduk yang sumber pendapatan utamanya dari sektor-sektor lainnya. Kemudian, satu pertanyaan yang mungkin bergelanjut di benak kita adalah mengapa lebih banyak kemiskinan di sektor pertanian daripada di sektor-sektor lainnya. Ada tiga hal yang mungkin bisa menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut, yaitu satu, distribusi lahan yang miskin semakin timpang. Dua, rendahnya tingkat pendidikan petani. Dan tiga, rendahnya aksesibilitas petani terhadap modal. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Baik, yang pertama kepada Saudara Dimas, dipersilakan untuk menjawab, memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya, sebutkan apa saja permasalahan-permasalahan dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan kepada Fatur Rahman, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Pertanyaan dari saya, mengapa dalam pembangunan pertanian diperlukan kebijakan dari pemerintah? Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga yaitu kepada Saudara Robi, dipersilakan.
Baiklah, saya ingin bertanya, bagaimana strategi dan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia? Oke, baik. Selanjutnya kepada Saudara Galip, silakan. Baik, izin bertanya. Ini izin bertanya kelompok 1. Apa hambatan utama Indonesia dalam pengembangan sektor pertanian? Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudara Arifin, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Abdullah. Saya perwakilan dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa yang dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan? Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang bertanya. Untuk notulen, bagaimana? Apakah pertanyaan sudah tercatat? Sudah. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari Saudara Dimas akan dijawab oleh Saudara Nalip. Kepada Saudara Nalip, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dimas. Pemanfaatan lahan belum optimal, banyak petani belum mengerti potensi lahan yang dimiliki. Hal ini menyebabkan lahan yang digunakan kurang termanfaatkan dengan baik. Tak jarang petani juga tak dapat mengatasi permasalahan hama dan penyakit yang ada pada lahan mereka. Akibatnya pengendalian yang salah justru membuat kondisi lahan semakin parah. Gimana dari Saudara Dimas? Baik, terima kasih sudah cukup jelas jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nalip. Selanjutnya pertanyaan kedua ya akan dijawab oleh Saudari Sabrina. Kepada Saudari Sabrina, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fatur Rahman. Pertanyaannya, mengapa dalam pembangunan pertanian diperlukan kebijakan dari pemerintah? Jawabannya, kebijakan pembangunan pertanian ditujukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan agribisnis, dan meningkatkan kesejahteraan petani. Mengisyaratkan bahwa produk pertanian dan dihasilkan harus memenuhi syarat kuantitas, kualitas, dan syarat keberlanjutan sehingga memiliki daya saing dan mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau. Baiklah, terima kasih. Bagaimana, apakah jawabannya dapat dimengerti? Baik, bisa dimengerti. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari Saudara Robi, yaitu bagaimana strategi dan sasaran pembangunan pertanian di Indonesia? Ada 5 strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan, seperti peningkatan kapasitas produksi, diferensifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, serta pengembangan pertanian modern dan gerakan 3 kali ekspor. Kepada Saudara Robi, apakah dapat dimengerti? Kami sudah Baiklah, sudah dapat dimengerti. Terima kasih kepada Saudara Rifki. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Saudara Gary. Kepada Saudara Gary, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Arifin.
Yang pertanyaannya, apa yang dilakukan untuk menjamin tercapai tujuan dan sasaran pembangunan? Jawabannya adalah pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksud untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan, kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apakah bisa dimengerti, Saudara Arifin? Baiklah, bisa dimengerti. Terima kasih. Baiklah, pertanyaan berikutnya akan dijawab oleh Saudara Japiko. Kepada Saudara Japiko dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa hambatan utama Indonesia dalam pengembangan sektor pertanian. Rendahnya akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar. Pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga cenderung merugikan petani. Banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Rendahnya ketersediaan benih yang berkualitas untuk petani. Apakah saudara kalian sudah jelas? Baik, terima kasih Saudara Japiko, sudah jelas. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga teman-teman yang telah menjawab pertanyaan. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.